Viral hingga Amerika, sebuah laporan yang cukup menggemparkan dari media besar asal Amerika Serikat, The Atlantic. Mereka membongkar akar masalah mengapa negara-negara berpenduduk besar termasuk Indonesia selalu kesulitan menembus putaran final Piala Dunia. Dan percaya atau tidak, Indonesia menjadi salah satu contoh utama yang mereka sorot. Buat kalian pecinta sepak bola, siap-siap karena pembahasan ini cukup tajam, tapi juga membuka mata kita tentang kondisi sepak bola nasional sebenarnya. Tonton hingga selesai ya! Viral hingga Amerika, sebuah laporan yang cukup menggemparkan dari media besar asal Amerika Serikat, The Atlantic. Mereka membongkar akar masalah mengapa negara-negara berpenduduk besar termasuk Indonesia selalu kesulitan menembus putaran final Piala Dunia. Dan percaya atau tidak, Indonesia menjadi salah satu contoh utama yang mereka sorot. Buat kalian pecinta sepak bola, siap-siap karena pembahasan ini cukup tajam, tapi juga membuka mata kita tentang kondisi sepak bola nasional sebenarnya. Tonton hingga selesai ya! Serta beberapa berita Timnas Indonesia hari ini. Selengkapnya hanya di Zona Timnas Indonesia. Sebelumnya, jangan lupa subscribe channel ini supaya tidak ketinggalan berita Timnas Indonesia. Viral hingga Amerika, sebuah laporan yang cukup menggemparkan dari media besar asal Amerika Serikat, The Atlantic. Mereka membongkar akar masalah mengapa negara-negara berpenduduk besar termasuk Indonesia selalu kesulitan menembus putaran final Piala Dunia. Dan percaya atau tidak, Indonesia menjadi salah satu contoh utama yang mereka sorot. Buat kalian pecinta sepak bola, siap-siap karena pembahasan ini cukup tajam, tapi juga membuka mata kita tentang kondisi sepak bola nasional sebenarnya. Tonton hingga selesai ya! Bayangkan Indonesia adalah negara dengan jumlah penduduk terbesar keempat di dunia. Lebih dari 285 juta jiwa tinggal di tanah air. Dengan jumlah ini, secara teori, Indonesia seharusnya memiliki lautan talenta sepak bola tanpa batas. Dari Sabang sampai Merauke. Hampir di setiap kota, di setiap kampung, dan di setiap lapangan kecil, anak-anak bermain bola. Tak hanya itu, The Atlantic secara tegas menyebut bahwa sepak bola adalah olahraga nomor 1 di Indonesia. Fanbase-nya masif, antusiasmenya luar biasa, bahkan liga lokal sekalipun tetap bisa memancing puluhan ribu penonton hadir langsung ke stadion. Tapi pertanyaannya, jika sepak bola adalah olahraga nomor 1, jika penduduk kita sangat besar, dan jika antusiasme masyarakat begitu tinggi, lalu kenapa Indonesia tak kunjung menembus Piala Dunia? The Atlantic pun membongkar jawabannya, dan hasilnya cukup pedih untuk didengar. Sebelum masuk ke inti masalah, The Atlantic menarik perhatian dunia dengan satu fakta ironi. Indonesia sebenarnya pernah tampil di Piala Dunia, tapi itu terjadi tahun 1938 ketika Indonesia belum merdeka. Saat itu, kita tampil dengan nama Hindia Belanda. Setelah itu, selama lebih dari 80 tahun merdeka, Indonesia belum pernah sekalipun kembali merasakan panggung dunia tersebut. Sebuah rentang waktu yang sangat panjang, dan inilah yang membuat media Amerika itu bertanya-tanya, ada apa dengan sepak bola Indonesia? Setelah melakukan analisis dan membandingkan Indonesia dengan negara-negara lain, The Atlantic menyimpulkan satu faktor besar, kurangnya infrastruktur sepak bola. Bukan rahasia lagi bahwa banyak daerah di Indonesia yang minim sarana latihan. Lapangan yang rusak, tidak standar, kurangnya fasilitas akademi usia dini, hingga ketiadaan program pengembangan bakat yang profesional dan berkelanjutan. The Atlantic menulis bahwa negara berpenduduk besar seperti Indonesia seharusnya mampu menghasilkan pemain berkualitas dunia. Namun tanpa sistem pembinaan usia muda yang rapi, tanpa pusat latihan modern dan tanpa kompetisi junior yang stabil, talenta-talenta potensial akhirnya hilang begitu saja. Di negara-negara maju sepak bola, anak-anak sudah masuk akademi terstruktur sejak usia 6-7 tahun. Mereka mendapat pelatih bersertifikat, fasilitas memadai, dan jalur progres yang jelas. Sementara di Indonesia, banyak pemain hebat lahir bukan dari sistem, tapi lahir dari bakat alami dan kerja keras individu.
Tidak ada jalur yang benar-benar mapan untuk memastikan talenta-talenta potensial berkembang maksimal. Akibatnya, dari ratusan juta penduduk, hanya sedikit sekali yang akhirnya bisa menembus level profesional, apalagi level timnas. Meski infrastruktur masih tertinggal, The Athletic mencatat satu perubahan besar yang membuat performa timnas Indonesia meningkat drastis dalam beberapa tahun terakhir. Proyek naturalisasi pemain diaspora. PSSI mulai aktif mencari pemain-pemain keturunan Indonesia yang lahir dan berkembang di Eropa. Sebagian besar dari mereka lahir di Belanda, negara yang memang memiliki sejarah panjang dengan Indonesia. Ada juga yang berasal dari Spanyol, Belgia, hingga Finlandia. Menurut data The Athletic, dari 23 pemain skuad timnas Indonesia pada Oktober 2025, 15 pemain lahir di Belanda, 1 lahir di Belgia, 1 lahir di Spanyol, dan 1 dari Finlandia. Mereka datang dengan kualitas akademi Eropa, disiplin, fisik mumpuni, serta pengalaman bermain di lingkungan yang kompetitif. Tidak mengherankan jika performa Indonesia langsung melonjak naik. Buktinya nyata. Untuk pertama kalinya dalam sejarah, Indonesia lolos ke fase gugur Piala Asia 2023. Timnas juga berhasil menembus ronde keempat kualifikasi Piala Dunia 2026, pencapaian tertinggi sejak Indonesia merdeka. Namun meski sempat membuat publik berharap besar, perjalanan itu harus terhenti setelah kalah tipis dari Irak dan Arab Saudi. The Athletic juga menyoroti peran Patrick Kluivert, mantan legenda timnas Belanda yang ditunjuk sebagai pelatih. Di bawah arahannya selama 9 bulan, timnas Indonesia tampil jauh lebih terstruktur dan kompetitif. Sayangnya, masa kepelatihannya berakhir lebih cepat dari harapan. Perubahan pelatih di tengah jalan membuat proyek pengembangan tak sepenuhnya konsisten. Dalam sepak bola modern, kesinambungan adalah segalanya. Tanpa konsistensi taktik, filosofi, dan pola latihan, tim akan sulit mencapai performa terbaiknya di saat penting. Hal ini kembali memperlihatkan bahwa peningkatan jangka pendek tidak akan cukup jika akar masalah belum terselesaikan. Setelah memaparkan fakta dan data, The Athletic menyimpulkan bahwa Indonesia adalah contoh sempurna negara dengan potensi luar biasa, tetapi tidak memiliki struktur yang mendukung perkembangan sepak bola modern. Mereka menggambarkan Indonesia sebagai negara besar yang mencintai sepak bola, tetapi tidak memiliki sistem untuk menghasilkan pemain kelas dunia. Tanpa akademi berkualitas, tanpa kompetisi usia muda yang kontinu, dan tanpa fasilitas memadai, pemain-pemain Indonesia selalu tertinggal dari negara lain sejak usia dini. Artinya, talenta alami saja tidak cukup. Meski kritiknya keras, The Athletic menilai ada harapan besar bagi Indonesia, asal pembenahan dilakukan dari akar. Beberapa langkah jangka panjang yang harus diprioritaskan. 1. Membangun infrastruktur modern di berbagai provinsi, mulai dari lapangan standar FIFA, pusat latihan, hingga akademi profesional. 2. Pembinaan usia dini yang jelas dan berjenjang. Bukan hanya kompetisi musiman, tapi liga anak-anak dan remaja yang berlangsung sepanjang tahun. 3. Pelatih yang berkualitas. Pelatih yang baik menghasilkan pemain yang baik. Perlu investasi besar untuk lisensi pelatih dan pertukaran ilmu. 4. Proyek naturalisasi tetap dilanjutkan, tapi harus dibarengi dengan pembinaan lokal supaya timnas tidak selamanya bergantung pada talenta diaspora. 5. Konsistensi manajemen PSSI dan timnas. Pergantian pelatih dan kebijakan yang terlalu sering hanya membuat pembangunan stagnan. Jika langkah-langkah ini dilakukan dengan sungguh-sungguh, Indonesia sebenarnya memiliki potensi menjadi kekuatan besar di Asia. Bahkan peluang tampil kembali di Piala Dunia bukanlah hal mustahil. Akhirnya, pembahasan The Athletic bukan untuk menjatuhkan, melainkan untuk menyadarkan bahwa Indonesia punya modal raksasa. Hanya butuh manajemen dan pembangunan yang tepat. Pertanyaan sekarang, maukah kita memperbaiki fondasi sepak bola nasional dari dasar? Dan yang paling penting, akankah Indonesia bisa kembali tampil di Piala Dunia dalam beberapa tahun mendatang? Tulis pendapat kamu di komentar. Terima kasih sudah menonton, jangan lupa like, share, dan subscribe.
Viral hingga Amerika, sebuah laporan yang cukup menggemparkan dari media besar asal Amerika Serikat, The Athletic. Mereka membongkar akar masalah mengapa negara-negara berpenduduk besar termasuk Indonesia selalu kesulitan menembus putaran final Piala Dunia. Dan percaya atau tidak, Indonesia menjadi salah satu contoh utama yang mereka sorot. Buat kalian pecinta sepak bola, siap-siap karena pembahasan ini cukup tajam, tapi juga membuka mata kita tentang kondisi sepak bola nasional sebenarnya. Tonton hingga selesai ya. Bayangkan Indonesia adalah negara dengan jumlah penduduk terbesar keempat di dunia. Lebih dari 285 juta jiwa tinggal di tanah air. Dengan jumlah ini, secara teori, Indonesia seharusnya memiliki lautan talenta sepak bola tanpa batas. Dari Sabang sampai Merauke, hampir di setiap kota, di setiap kampung, dan di setiap lapangan kecil, anak-anak bermain bola. Tak hanya itu, The Athletic secara tegas menyebut bahwa sepak bola adalah olahraga nomor 1 di Indonesia. Fanbase-nya masif, antusiasmenya luar biasa, bahkan liga lokal sekalipun tetap bisa memancing puluhan ribu penonton hadir langsung ke stadion. Tapi pertanyaannya, jika sepak bola adalah olahraga nomor 1, jika penduduk kita sangat besar, dan jika antusiasme masyarakat begitu tinggi, lalu kenapa Indonesia tak kunjung menembus Piala Dunia? The Athletic pun membongkar jawabannya, dan hasilnya cukup pedih untuk didengar. Sebelum masuk ke inti masalah, The Athletic menarik perhatian dunia dengan satu fakta ironi. Indonesia sebenarnya pernah tampil di Piala Dunia, tapi itu terjadi tahun 1938 ketika Indonesia belum merdeka. Saat itu, kita tampil dengan nama Hindia Belanda. Setelah itu, selama lebih dari 80 tahun merdeka, Indonesia belum pernah sekalipun kembali merasakan panggung dunia tersebut. Sebuah rentang waktu yang sangat panjang, dan inilah yang membuat media Amerika itu bertanya-tanya, ada apa dengan sepak bola Indonesia? Setelah melakukan analisis dan membandingkan Indonesia dengan negara-negara lain, The Athletic menyimpulkan satu faktor besar, kurangnya infrastruktur sepak bola. Bukan rahasia lagi bahwa banyak daerah di Indonesia yang minim sarana latihan. Lapangan yang rusak, tidak standar, kurangnya fasilitas akademi usia dini, hingga ketiadaan program pengembangan bakat yang profesional dan berkelanjutan. The Athletic menulis bahwa negara berpenduduk besar seperti Indonesia seharusnya mampu menghasilkan pemain berkualitas dunia. Namun tanpa sistem pembinaan usia muda yang rapi, tanpa pusat latihan modern dan tanpa kompetisi junior yang stabil, talenta-talenta potensial akhirnya hilang begitu saja. Di negara-negara maju sepak bola, anak-anak sudah masuk akademi terstruktur sejak usia 6-7 tahun. Mereka mendapat pelatih bersertifikat, fasilitas memadai, dan jalur progres yang jelas. Sementara di Indonesia, banyak pemain hebat lahir bukan dari sistem, tapi lahir dari bakat alami dan kerja keras individu. Tidak ada jalur yang benar-benar mapan untuk memastikan talenta-talenta potensial berkembang maksimal. Akibatnya, dari ratusan juta penduduk, hanya sedikit sekali yang akhirnya bisa menembus level profesional, apalagi level timnas. Meski infrastruktur masih tertinggal, The Athletic mencatat satu perubahan besar yang membuat performa timnas Indonesia meningkat drastis dalam beberapa tahun terakhir. Proyek naturalisasi pemain diaspora. PSSI mulai aktif mencari pemain-pemain keturunan Indonesia yang lahir dan berkembang di Eropa. Sebagian besar dari mereka lahir di Belanda, negara yang memang memiliki sejarah panjang dengan Indonesia. Ada juga yang berasal dari Spanyol, Belgia, hingga Finlandia. Menurut data The Athletic, dari 23 pemain skuad timnas Indonesia pada Oktober 2025, 15 pemain lahir di Belanda, 1 lahir di Belgia, 1 lahir di Spanyol, dan 1 dari Finlandia. Mereka datang dengan kualitas akademi Eropa, disiplin, fisik mumpuni, serta pengalaman bermain di lingkungan yang kompetitif. Tidak mengherankan jika performa Indonesia langsung melonjak naik. Buktinya nyata. Untuk pertama kalinya dalam sejarah, Indonesia lolos ke fase gugur Piala Asia 2023. Timnas juga berhasil menembus ronde keempat kualifikasi Piala Dunia 2026, pencapaian tertinggi sejak Indonesia merdeka. Namun meski sempat membuat publik berharap besar, perjalanan itu harus terhenti setelah kalah tipis dari Irak dan Arab Saudi. The Athletic juga menyoroti peran Patrick Kluivert, mantan legenda timnas Belanda yang ditunjuk sebagai pelatih. Di bawah arahannya selama 9 bulan, timnas Indonesia tampil jauh lebih terstruktur dan kompetitif. Sayangnya, masa kepelatihannya berakhir lebih cepat dari harapan.
Perubahan pelatih di tengah jalan membuat proyek pengembangan tak sepenuhnya konsisten. Dalam sepak bola modern, kesinambungan adalah segalanya. Tanpa konsistensi taktik, filosofi, dan pola latihan, tim akan sulit mencapai performa terbaiknya di saat penting. Hal ini kembali memperlihatkan bahwa peningkatan jangka pendek tidak akan cukup jika akar masalah belum terselesaikan. Setelah memaparkan fakta dan data, The Athletic menyimpulkan bahwa Indonesia adalah contoh sempurna negara dengan potensi luar biasa, tetapi tidak memiliki struktur yang mendukung perkembangan sepak bola modern. Mereka menggambarkan Indonesia sebagai negara besar yang mencintai sepak bola, tetapi tidak memiliki sistem untuk menghasilkan pemain kelas dunia. Tanpa akademi berkualitas, tanpa kompetisi usia muda yang kontinu, dan tanpa fasilitas memadai, pemain-pemain Indonesia selalu tertinggal dari negara lain sejak usia dini. Artinya, talenta alami saja tidak cukup. Meski kritiknya keras, The Athletic menilai ada harapan besar bagi Indonesia, asal pembenahan dilakukan dari akar. Beberapa langkah jangka panjang yang harus diprioritaskan. 1. Membangun infrastruktur modern di berbagai provinsi, mulai dari lapangan standar FIFA, pusat latihan, hingga akademi profesional. 2. Pembinaan usia dini yang jelas dan berjenjang. Bukan hanya kompetisi musiman, tapi liga anak-anak dan remaja yang berlangsung sepanjang tahun. 3. Pelatih yang berkualitas. Pelatih yang baik menghasilkan pemain yang baik. Perlu investasi besar untuk lisensi pelatih dan pertukaran ilmu. 4. Proyek naturalisasi tetap dilanjutkan, tapi harus dibarengi dengan pembinaan lokal supaya timnas tidak selamanya bergantung pada talenta diaspora. 5. Konsistensi manajemen PSSI dan timnas. Pergantian pelatih dan kebijakan yang terlalu sering hanya membuat pembangunan stagnan. Jika langkah-langkah ini dilakukan dengan sungguh-sungguh, Indonesia sebenarnya memiliki potensi menjadi kekuatan besar di Asia. Bahkan peluang tampil kembali di Piala Dunia bukanlah hal mustahil. Akhirnya, pembahasan di Atletik bukan untuk menjatuhkan, melainkan untuk menyadarkan bahwa Indonesia punya modal raksasa. Hanya butuh manajemen dan pembangunan yang tepat. Pertanyaan sekarang, maukah kita memperbaiki fondasi sepak bola nasional dari dasar? Dan yang paling penting, akankah Indonesia bisa kembali tampil di Piala Dunia dalam beberapa tahun mendatang? Tulis pendapat kamu di komentar. Terima kasih sudah menonton, jangan lupa like, share, dan subscribe. Ini baru mantap, sejarah besar yang baru saja ditorehkan oleh sepak bola Indonesia. Sebuah momen yang bahkan mungkin tidak pernah kita bayangkan sebelumnya. Gol Rizky Ridho, bek muda milik Persija Jakarta dan Timnas Indonesia, resmi masuk nominasi Puskás Award 2025. Ini adalah sejarah, sebuah prestasi yang baru pertama kalinya terjadi untuk Indonesia di panggung sepak bola dunia. Bagaimana ceritanya? Seberapa hebat gol Ridho? Dan siapa saja lawan beratnya di Puskás Award tahun ini? Kita bahas semuanya di video ini. Tonton hingga selesai. Sebelum masuk ke cerita Ridho, kita perlu tahu dulu seberapa bergengsinya Puskás Award. Puskás Award adalah penghargaan resmi FIFA yang diberikan untuk gol terbaik di dunia dalam 1 tahun kalender. Bukan gol terbaik di Asia, bukan gol terbaik di liga tertentu, tapi gol terbaik di seluruh dunia. Nama-nama besar seperti Cristiano Ronaldo, Zlatan Ibrahimovic, Neymar, Mohamed Salah, semuanya pernah masuk nominasi Puskás Award. Artinya, ketika nama Rizky Ridho berdiri dalam daftar yang sama, itu bukan main-main. Ini artinya, golnya diakui FIFA sebagai salah satu yang paling spektakuler di muka bumi tahun ini. Biasanya ada banyak kandidat dari Eropa, Amerika Latin, bahkan Afrika. Tapi kali ini dari 11 nama, Indonesia punya wakil. Bangga? Tentu saja. Mari kita kembali ke tanggal 9 Maret 2025. Pertandingan pekan ke-26 Super League 2024-2025, Persija Jakarta menjamu Arema FC di Stadion Patria Candrabaga, Bekasi. Situasinya cukup menegangkan. Persija tertinggal, Arema tampil percaya diri. Tapi di tengah tekanan terjadilah momen yang tidak akan pernah dilupakan. Minute by minute, gol yang mengubah sejarah. Rizky Ridho menerima bola di tengah lapangan. Biasanya,
Pemain bertahan akan mengalirkan bola ke samping atau melakukan long pass ke area depan. Tapi kali ini terlihat ada sesuatu di benak Rido. Dia melihat kiper Arema, Lucas Frigeri berada sedikit terlalu maju. Tanpa pikir panjang, Rido mengambil ancang-ancang. Dia melepaskan tembakan jarak jauh dengan akurasi yang luar biasa dari tengah lapangan. Bola melambung tinggi, berputar, dan jatuh tepat ke arah gawang. Lucas Frigeri sudah terlalu jauh dari garis gawang. Dia berlari mundur, mencoba melompat. Tapi semuanya terlambat. Bola masuk dengan indah. Stadion Patriot pecah. Komentator teriak tak karuan. Para pemain Persija langsung menghampiri Rido. Sungguh gol yang tidak hanya indah tetapi juga berani. Gol yang penuh perhitungan, gol yang menunjukkan visi seorang pemain kelas dunia. Sayangnya Persija tetap kalah 1-3 pada pertandingan itu. Tapi FIFA tidak peduli pada skor akhir. Yang mereka lihat adalah keindahan golnya, keberanian shotnya, dan momen yang tercipta. Dan dari ribuan gol yang dicetak sepanjang 2025, gol Rido termasuk 11 terbaik di dunia. Itu luar biasa. Inilah bagian paling menggetarkan. Rizky Rido adalah pemain Indonesia pertama yang masuk nominasi Puskás Award dalam sejarah. Belum pernah ada sebelumnya, tidak dari era Bambang Pamungkas, Boa Solosa, maupun generasi manapun. Baru Rido yang berhasil. Ini membuktikan bahwa Liga Indonesia diperhatikan dunia. Talenta lokal Indonesia bisa bersaing dengan pemain Eropa. Kita punya pemain yang berani, percaya diri, dan tidak takut mengeksekusi hal-hal spektakuler. Bagi Indonesia, nominasi ini lebih dari sekedar penghargaan individual. Ini membuka pintu untuk pemain lain di masa depan. Dunia kini tahu bahwa Indonesia bisa mencetak gol sekelas highlight global. Generasi muda juga bisa terinspirasi. Kalau Rido bisa, kenapa mereka tidak? Tentu saja untuk memenangkan Puskás Award tidak mudah. Rido harus bersaing dengan pemain top Eropa. Beberapa nama yang masuk nominasi tahun ini antara lain Yamal, Barcelona. Gol tendangan bebas fantastis ke gawang Real Madrid pada 8 April 2025. Gol ini menjadi viral karena kekuatannya, akurasinya, dan lawan yang dihadapi, Real Madrid. Aksi solo spektakuler saat Barcelona bertamu ke markas Espanyol pada 15 Mei 2025. Yamal, pemain muda paling bersinar di dunia saat ini, mencetak gol individu yang menggetarkan publik Spanyol. Dan masih banyak kandidat lainnya dari Amerika Selatan hingga Eropa Timur. Meski begitu, masuknya Rido dalam daftar ini saja menunjukkan betapa dihargainya kualitas gol tersebut. Dia disejadarkan dengan pemain-pemain klub elit dunia. Indonesia pernah bermimpi ingin melihat pemainnya tampil di panggung internasional. Sekarang mimpi itu benar-benar terjadi. Gol Rizky Rido yang tercipta pada Maret 2025 bukan sekedar gol jarak jauh. Itu adalah gol yang melampaui batas, menembus perhatian internasional, dan mencatatkan nama Indonesia di sejarah FIFA. Apapun hasil akhir Puskás Award nanti, menang atau tidak, Rido sudah melakukan sesuatu yang luar biasa. Dia membuat kita bangga. Dia membuka jalan untuk pemain lain. Dia membuktikan bahwa sepak bola Indonesia punya kualitas. Semoga ini menjadi titik awal kebangkitan yang lebih besar. Dan semoga kita bisa melihat pemain Indonesia lainnya menyusul Rido di masa depan. Bagaimana menurut kalian? Apakah gol Rido layak menang Puskás Award 2025? Atau ada gol lain yang menurut kalian lebih spektakuler? Tulis pendapat kalian di kolom komentar. Jangan lupa, like, share, dan subscribe karena masih banyak cerita menarik seputar sepak bola Indonesia yang akan kita bahas di video-video berikutnya. Kabar mengejutkan, Garuda Muda Keok 03 dari Mali U22 ini jadi alarm serius untuk Indra Syafri jelang SEA Games 2025. Serta inilah komentar dari Madam Pang Presiden Pa Thailand dan komentar pelatih Mali U22 tentang penampilan Timnas Indonesia U22. Simak semua beritanya hingga selesai. Timnas U22 Indonesia harus mengakui keunggulan Mali U23 dengan skor telak 0-3 pada laga uji coba internasional di Stadion Pakansari, Cibinong, Jawa Barat, Sabtu 15/11/2025. Kekalahan ini memperpanjang tren performa mengecewakan setelah sebelumnya 2 kali gagal menang dalam uji coba kontra India bulan lalu. Sejak menit awal, Garuda Muda sudah dipaksa bekerja keras menghadapi kualitas fisik dan teknik Mali, yang mayoritas pemainnya berkarir di kompetisi Eropa.
Baru 5 menit berjalan, pasukan Indra Syafri sudah kebobolan. Kesalahan antisipasi Cahya Supriyadi terhadap situasi sepak pojok membuat Sekau Dokure dengan mudah menanduk bola ke gawang kosong. Tekanan berlanjut hingga menit ke-33 ketika Wilson Samake mencuri bola dari lini tengah Indonesia dan menggiringnya hingga ke depan gawang sebelum menaklukkan Cahya. Mali memimpin 0-2. Indonesia sebenarnya memiliki sejumlah peluang untuk memperkecil ketertinggalan, terutama lewat aksi Kapten Ivar Jenner yang nyaris mencetak gol melalui tendangan voli memantul, namun bola masih disapu pemain Mali tepat di garis gawang. Donitri Pamungkas juga beberapa kali melakukan penetrasi dari sisi kiri, termasuk melepaskan tendangan keras yang memaksa kiper Mali melakukan penyelamatan sulit. Memasuki babak kedua, Indra Syafri memasukkan Wigi Pratama menggantikan Rahmat Arjuna untuk menambah daya dobrak dari sisi kanan. Winger Persik Kediri itu tampil cukup impresif, namun belum mampu menciptakan ancaman berarti di kotak penalti lawan. Di sisi lain, Mali bermain lebih tenang dan mulai memutar bola untuk mengontrol tempo. Masuknya pemain Manchester United, Sekau Kone, menambah variasi serangan tim tamu dan hampir memperlebar keunggulan lewat tembakan jarak jauh yang ditepis Cahya. Petaka bagi Indonesia datang di penghujung laga. Kesalahan Kadek Arel dalam mengontrol bola dimanfaatkan Maulay Haidara untuk mencetak gol ketiga Mali dan menutup pertandingan dengan skor 0-3. Komentar pelatih Mali U23. Indonesia tim bertalenta, tapi kurang tenang. Pelatih Mali U23, Abdoulaye Sangare, mengapresiasi kerja keras Garuda Muda meski timnya menang besar. Indonesia memiliki pemain-pemain muda yang bertalenta, terutama dalam kecepatan transisi. Namun, mereka kurang tenang saat menghadapi tekanan. Ujar Sangare seusai laga. Kami memanfaatkan celah itu, terutama pada gol pertama dan ketiga. Meski begitu, saya melihat potensi besar dalam tim Indonesia jika mereka memperbaiki organisasi pertahanan. Madampang menyampaikan keprihatinan mendalam atas performa Garuda Muda. Ia menegaskan bahwa hasil ini harus menjadi alarm keras bagi pelatih Indra Syafri. Kita tidak boleh menutup mata. Kekalahan 0-3 di kandang setelah 2 laga kurang memuaskan melawan India menunjukkan bahwa persiapan belum ideal. SEA Games tinggal hitungan minggu. Coach Indra harus melakukan evaluasi total, khususnya soal fokus, determinasi, dan keberanian mengambil keputusan di momen krusial. Madambang juga menegaskan bahwa akan mendukung penuh kebutuhan tim demi perbaikan cepat. Kami siap membantu apapun yang dibutuhkan. Yang penting pemain dan staf pelatih bekerja lebih keras. Harapan publik sangat besar. Alarm untuk Indra Syafri menjelang SEA Games. Dengan waktu kurang dari 1 bulan menuju SEA Games 2025, kekalahan ini menjadi sorotan utama. Masalah komunikasi lini belakang, minimnya kreativitas di sepertiga akhir, serta inkonsistensi penjaga gawang menjadi catatan penting bagi tim pelatih. Indra Syafri dalam wawancaranya mengakui bahwa timnya masih memiliki banyak kekurangan. Kami harus meningkatkan kualitas dalam build-up dan penyelesaian akhir. Mali tim kuat, tapi kami seharusnya tidak kebobolan karena kesalahan mendasar, ujarnya. Garuda Muda dijadwalkan melakukan 1 laga uji coba tambahan sebelum berangkat ke Filipina untuk mempertahankan tradisi emas sepak bola SEA Games. Tulis di kolom komentar tentang permainan Timnas U22 melawan Mali tadi, apa yang perlu diperbaiki dan apa yang harus dirubah menjelang pertandingan Asian Games. Jangan lupa like, komen, share, dan subscribe video ini agar tidak ketinggalan berita tentang Timnas Indonesia.